Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jemaah pengajian rutin Senin malam Selasa yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, para alim ulama, para sesepuh, para pengurus cabang Muhammadiyah Glenmore, seluruh pengurus ranting, seluruh pengurus AUM Amal Usaha Muhammadiyah, dan seluruh simpatisan warga Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat, insya Allah tidak kurang suatu apapun. Barangkali ada saudara kita atau keluarga kita atau tetangga kita yang mungkin belum fit, belum sehat seperti kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan, dan diberikan kemampuan untuk bisa bersama-sama dengan kita seperti ini di kesempatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, teman-temanku yang mungkin juga hadir pada kesempatan kali ini, adik-adik yang mungkin juga ikut menyimak kajian pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas mukadimah, sedikit saja mengulas tentang kitab hadis paling terkenal dan paling ringkas dari yang dimiliki oleh umat muslim sepanjang sejarah ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab hadis yang masyhur, yang terkenal, masyhur itu terkenal Bapak Ibu, itu ada yang menyebut 6, ada yang menyebut 9. Makanya kalau 6 itu disebut kutubus sittah atau 6 kitab hadis rujukan umat muslim. Ada yang mengatakan kutubut tis'ah, 9 kitab hadis rujukan. Yang sering kita dengar ya hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini ada 2 yang paling terkenal dan paling otentik, kesohihannya itu sudah bisa dikatakan hampir mendekati derajat mutawatir atau sangat-sangat terpercaya karena sangat banyak yang meriwayatkan. Sedangkan sisanya ada hadis Sahih Tirmidzi, Sahih Imam Nasai, Sahih Ahmad, ada juga riwayat Daruqutni, Ahmad dan sebagainya. Itu ada total 6 atau 9 yang dijadikan rujukan. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar 9 tadi itu juga ada lagi yang sahih, karena memang para ahli hadis itu banyak, tapi kebanyakan sudah terangkum dalam 6 atau 9 itu. Jadi sangat jarang ada hadis yang sahih yang ada di luar 6 atau 9 kitab hadis tersebut. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada yang tidak tercantum di situ, karena zaman dahulu banyak hadis-hadis yang dianggap palsu karena periwayatnya tidak meyakinkan, entah karena pernah berbohong atau pernah salah mengucapkan hadis. Itu juga mengurangi kualitas hadis, padahal bukan hadisnya yang salah, bisa jadi ya orangnya yang memang kualitasnya kurang terpercaya. Maka dari itu zaman dahulu itu sangat ketat sekali Bapak Ibu sekalian, meriwayatkan hadis itu sangat-sangat ketat sekali, dan tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin bisa tinggal ditelepon WA,
Ini bener gak hadis teko sampean kan ngoten. Orangnya di Amerika, kita nelpon lewat WA. Ini bener gak sampean sing meriwayatkan? Oh iya aku itu sing meriwayatkan. Oh iya bener berarti. Berarti gak ngapusi kancaku kan gitu. Kalau zaman dulu nggak bisa gitu Bapak Ibu. Jadi kalau orangnya itu di Turki, kita sekarang di Indonesia, ya udah marahin yang Turki tenan. Iya, sampean meriwayatkan hadis dari ini. Ternyata yang Turki tadi meriwayatkan dari Amerika. Itu Amerika. Iya, ini dari Turki jenengan dari Amerika meriwayatkan ke orang Turki. Oh iya, waktu dia berkunjung ke Amerika saya meriwayatkan. Lalu dia pulang kembali ke Turki. Begitu seterusnya. Itu nek tiap orang kemudian beda negara ya wassalam, diparani satu persatu. Maka luar biasa sekali perjuangan para ahli hadis zaman dulu. Bahkan ada yang jauh-jauh ke negara lain, ternyata orang yang didatangi tadi ketahuan menipu hewan Bapak Ibu. Menipu hewan. Jadi mau ngasih makan hewannya itu, hewannya mau, kalau bahasa Jawanya sudah mangap, mau menggigit, mau menelan itu ditarik lagi. Itu sudah ahli hadis yang datang mau ngecek itu sudah ngurung, sudah tidak jadi. Lah, kok ngapusi hewan? Kok membohongi hewan? Ini sudah tidak terpercaya, ini sudah saya langsung mundur sudah. Oh, riwayatnya orangnya tidak terpercaya, langsung seperti itu. Apalagi kok sampai membohongi manusia, membohongi orang lain. Jadi seketat itu. Makanya ada periwayat meriwayatkan hadis kok ketahuan pernah mencuri, pernah ngapusi, pernah misalkan dodolan opo kok terus gak balik ini duit misalkan melayu neng pulau lain ndak masih punya utang ndak disaurnya terus dia menghilangkan jejak berusaha untuk ndak membayar. Ini sudah tidak terpercaya kalau zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang kok atene golek sing terpercaya. Wong kita sendiri juga kadang kurang terpercaya kalau seandainya ikut kriteria ulama-ulama hadis. Jadi ulama-ulama hadis itu juga macam-macam. Ada yang sangat ketat, saking ketatnya itu sulit sekali hadis itu kriterianya bisa sahih. Ada juga yang agak kendor, agak toleran. Jadi kadang-kadang yang menurut ulama lain ini tidak sahih, oh tidak, kok ini termasuk ya sahih lah. Wong ya masih bisa masuk kategori sahih. Ada yang sangat-sangat longgar. Kadang masih dhaif pun ya masih bisa dikatakan hasan karena ada penguat-penguatnya secara makna benar. Kadang juga bisa naik ke sahih kalau saking banyaknya periwayat. Jadi masih bisa ditoleran. Ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang toleran, ada yang sangat ringan. Nah, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim ini yang termasuk sangat-sangat ketat. Makanya diringkas kitabnya ya itu pun ya tetap wobel Bapak Ibu. Jangan saya tidak yakin ini ada yang sudah punya kitab Sahih Bukhari. Jujur saya aja juga belum kok punya Sahih Bukhari lengkap itu belum. Karena ya berapa juta itu kalau mau beli Sahih Bukhari. Padahal kitab hadis yang termasuk tipis loh dibandingkan dengan apalagi yang Ahmad mau tambah Samejo gitu. Jadi ilmu Islam ini tidak ada habisnya Bapak Ibu. Kalau kita pelajari ya enak yang kita tidak tahu, mestinya enak yang kita tidak tahu. Makanya ya tidak bisa kita sombong gitu. Kalau kita mau ikut pengajian, mau ngaji ini kita tidak bisa sombong karena ya mesti banyak yang kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang termasuk paling ringkas itu ya memang Riyadhus Shalihin, memang favorit betul Riyadhus Shalihin ini. Dan banyak kitab-kitab lain yang misalkan di kitab Hidayatul Adqiya, di kitab Kifayatul Adqiya itu dijelaskan jika engkau ingin mendekatkan diri pada Allah, pelajarilah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ada yang mempromosikan kitab Riyadhus Shalihin di kitab lain itu ada. Terus juga salah satu kiai kami juga menyarankan salah satu kitab yang wajib dimiliki umat muslim itu selain dari mushaf, ya Al-Quran mushaf itu lah Al-Quran itu. Di antaranya yang lain ya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu wajib betul. Maksudnya kalau kita tidak bisa punya Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang berjuta-juta itu minimal kita punya Riyadhus Shalihin. Ini juga bukan punya pula Bapak Ibu. Ini punya pula juga ngomong tapi juga ngelakoni di sini. Ini juga bukan punya saya, ini punya bapak saya. Kalau saya ya warisannya bapak ya, memang kan seperti itu. Jadi ya barokahnya bapak saya beli kitab Riyadhus Shalihin, makanya saya bisa baca.
Kalau saya sendiri ya belum punya asli di kitab Riyadhus Shalihin. Makanya kalau jenengan belum punya ya saya tidak main itu teman-teman, saya sendiri udah punya kok. Jadi ini punya bapak saya. Ya alhamdulillah ya bisa manfaat untuk anaknya juga seperti itu. Tidak tahu bapak ini sudah hatam atau belum? Kayaknya ya husnudon saya mungkin sudah lah insya Allah. Masa bapaknya belum hatam kan seperti itu. Nah, jadi kita bahas apa sekilas mawon gitu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Karena kalau kita mau hatamkan sampai selesai dengan jalur pengajian normal seperti ini, sebulan sekali paling ketemunya Riyadhus Shalihin. Bacanya 1 hadis 2 hadis misalkan. Kira-kira berapa puluh tahun Bapak Ibu kalau mau menghatamkan Riyadhus Shalihin dengan cara seperti ini? Tidak bisa kayaknya. Makanya jenengan saran saya punya minimal punya. Kalau orang tuanya sudah punya ya tidak harus beli lagi lah. Bisa pakai punya orang tuanya, kalau tidak ada ya beli sendiri. Kalau jenengan sudah bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Monggo jenengan beli yang versi apa aja terserah. Tapi kalau yang tidak sepiro bisa bahasa Arab kayak saya ini ya paling aman ya beli yang terjemah. Karena memang ini saya bukan promosi lah Bapak Ibu. Jenengan mau beli di toko manapun terserah. Bukan kok karena saya jualan kitab ya. Meskipun kalau jualan kitab tapi ya tidak harus beli ke pulau kan seperti itu. Terjemah. Karena memang kita terbatas untuk memahami bahasa Arab, kita sebaiknya punya yang terjemah. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini kalau kita preteli satu persatu, seperti yang saya bilang tadi, panjang sekali. Tapi kalau kita ringkas inti-intinya, jadi kan senang tuh sing ringkas-ringkas. Kitab 2 kitab setebal ini kita ringkas dalam pengajian 1 jam, kan enak loh. Jadi kalau kita bantu meringkaskan gitu Bapak Ibu, di kitab Riyadhus Shalihin itu di bab pertama itu adalah tentang niat Bapak Ibu. Niat ini penting. Niat ini penting. Hadisnya jangan bisa baca sendiri di kitabnya langsung. Jadi masyhur hadisnya sering kita dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya panjang. Ya intinya semua orang itu tergantung niatnya. Bukan berarti niat terus tidak melakoni ya. Kalau kata para ulama, an-niyah itu muqtarinan bi fi'lihi. Al-qasdu muqtarinan bi fi'lihi. Orang dikatakan niat itu adalah punya apa? Tekad yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau tidak berbuat ya berarti tidak niat. Ya kan jenengan misalnya berangkat ke pasar, katanya mau beli barang banyak tapi tidak bawa tas. Ini gak niat kan ya? Oh gak niat hari ini. Padahal ya berangkat ke pasar tapi tidak bawa tas. Katanya mau belanja banyak kok tidak bawa tas. Berarti kan tidak niat. Nah, jadi memang apa? Tekad al-qasdu muqtarinan bi fi'li. Jadi tekad atau kehendak, keinginan yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau nggak dibarengi dengan perbuatan ya nggak bisa dikatakan orang itu sudah niat. Makanya bab niat ini kalau ulama-ulama yang bahas tentang khusus niatnya bisa tebelnya melebihi Riyadhus Shalihin. Jadi ya gitu itulah Pak. Agama itu digaya ruwet ya ruwet jadi. Tapi ini digaya simpel ya sebenarnya simpel. Jenengan niatnya apa? Ada orang itu niatnya mohon maaf nyari dunia. Jadi kalau diringkas itu hanya ada 3 jenis niat. Kalau nggak untuk dunia, untuk akhirat, yang ketiga ini bener-bener karena Allah. Maksudnya karena akhirat pun kian enggak. Maksudnya ya pripun ya, jelaskannya agak sulit kali yang ketiga ini. Yang pertama karena dunia, ya otomatis kan ya misalkan saya belajar Riyadhus Shalihin yo cek di rumahnya wong misalkan cek meyakinkan ketika menyampaikan ini wis aslinya dunia ya aslinya sudah wis gak ketompo blas kalau Gusti Allah aslinya model-model niat seperti itu. Tapi kalau kita niatnya ya Allah saya mempelajari misalkan kita Riyadhus Shalihin bab tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah untuk saya praktekkan ya Allah, bukan untuk saya ceramahkan, untuk saya praktekkan. Itu aslinya yang keterima itu seperti itu. Tapi kalau aku tak melajari bab qobliyah ba'diyah, kok aku ceramahnya enak nerangin tentang sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Nek hanya itu ya itu cuma dunia mawon, karena mencari apa? Simpati dari orang lain atau disenangi orang lain itu kan ya tidak berguna untuk di akhirat. Karena Allah itu ya tidak lihat seberapa banyak pengikutnya, seberapa banyak santrinya, jamaahnya, enggak Bapak Ibu. Tapi seberapa benar niat kita yang kita amalkan. Bukan cuma niat tetapi yang kita amalkan. Jadi adab yang perlu kita perhatikan sebelum kita baca kitab Riyadhus Shalihin itu niat. Niatnya apa? Ketika membaca hadis apapun niatnya apa?
untuk akhirat, untuk akhirat. Jadi niat yang pertama itu yang untuk dunia, itu yang tidak dianjurkan. Yang kedua adalah untuk akhirat, ya maksudnya untuk mendapatkan kenikmatan surga, kan seperti itu. Itu niat yang benar, versi akhirat ya yang kedua. Dijauhkan dari neraka atau minta dimasukkan surga, ini versi yang kedua. Nah, niat yang versi yang ketiga ini karena Allah. Karena Allah ini artinya dia ini dimasukkan ke surga atau ke neraka bener-bener apa kata Allah sudah. Nah, ini rada pripun nggih jelasnya, agak sulit, tapi yang jelas beda. Kalau bener-bener untuk Allah itu tes-tesannya nanti di akhirat, ya di dunia, tes-tesannya nanti di akhirat. Karena ada orang di akhirat nanti itu tidak kenal Islam. Itu ada ceritanya, kan sering diceritakan sama mobile-mobile gitu. Tidak kenal Islam, tidak dengar tentang Islam, terus ketemu dengan Gusti Allah. Gusti Allah terus ngendikan ngeten, sampean kurung Islam kagak? Tidak ada yang berani Islam, Mas. Ya wes saya kan wes ketemu aku toh, percaya toh enak aku wes saiki manut yo. Nggih Gusti, wes saiki manut mlebu neraka. Kalau orang tadi itu tidak mau, ya malah mlebu neraka tenan. Tapi kalau dia nggih sendika dawuh, nurut, disuruh masuk neraka nurut, ternyata nerakanya dingin. Kan di riwayat seperti itu sering dijelaskan. Nah itu kalau sudah di level bener-bener karena Allah, nggak takut neraka, nggak ingin surga, meskipun ya medeni neraka itu, dan surga itu mesti pripun nggih, nikmatnya luar biasa. Tapi kalau yang bener-bener nyari Allah itu dimasukkan ke neraka, kalau Allah yang nyuruh ya rela-rela saja dan siap panas, tapi ternyata malah dingin katanya. Nah itu kalau dijelaskan secara apa nih, secara akal memang ya agak membingungkan. Masa mencari akhirat dengan mencari Allah beda-beda. Jadi kalau orang itu mencari akhirat, mencari surga, itu niatnya itu untuk kepentingannya sendiri, Bapak Ibu. Pokoknya aku selamat, gak kena neraka, terus aku kok enak urip kuning swarga. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya ya nuruti nafsunya sendiri. Artinya nyenengnya dewe-dewe. Beda loh ya dengan nyeneng Allah. Nyeneng Allah itu kadang-kadang kalau kayak yang tadi habis tadi itu mlebu neraka. Itu kan nuruti Allah loh. Tapi kalau nuruti kita sendiri kan rasanya emoh. Nah, itu beda tipis lah. Untuk lebih memperjelas, nah ini ada di hadis di riwayat hadis Riyadhus Shalihin paling terakhir, ini yang menjadikan nanti semakin jelas. Nah, jenengan kalau ngenteni satu persatu hatam kan berpuluh-puluh tahun kan tidak tahu gitu. Pak, sidik nate hatam belum? Kita Riyadhus Shalihin belum pernah kan gitu. Jilid 1 belum pernah. Makanya kan kayaknya ketika lahir sampai kalau nanti pulang paling ya ndak akan hatam-hatam kalau modelnya normal. Jadi kita ya ndak bisa menuju Allah pakai jalur sesopo jari, pokoknya pengajian ya melo ngaji, nek gak ya ndak bisa. Kalau jenengan bener-bener ingin dekat dengan Allah, ndang dihatam nih, padahal saya belum hatam. Saya ya langsung joko hadis terakhir jadi. Ya memang rodok nakalan, tapi ya kayaknya memang ya intinya itu ya di akhir itu. Di akhir ini kan langsung di akhir kita apa-apa biar jenengan langsung. Jadi niatnya biar tidak salah Bapak Ibu. Kalau jenengan niatnya aku kok cek uripe enak ning swarga kok mangane enak. Engko nek sing lanang ya kena widodari, nek sing lanang sing perempuan ya kok dilayani malaikat-malaikat sing ganteng-ganteng. Nah, kalau niatnya hanya seperti itu jenengan nanti percaya kula, bosen-bosen jenengan di swarga. Ora bosen. Jenengan ki lak goleki wong-wong sing duwe ide lain. Ning swarga ngono-ngono tok ya. Suwi-suwi jenengan bosen tenan itu pasti itu. Makanya ada sebuah kitab itu menjelaskan ulama itu penting Bapak Ibu. Maksudnya kiai, ustadz itu penting. Bahkan sampai di surga itu tetap digoleki Bapak Ibu. Aku ini surga wis enak kabeh wis enak, tapi kok ya enek sing kurang ya. Panggang gurem marem ya apa ya sing gurem ya itu. Kadang idenya itu tanyanya ke ulama. Itu memang seperti itu direwetkan di surga pun orang tetap nyari ulama karena ya yang tahu di surga ini ono apa ae ya orang-orang yang tahu kan seperti itu. Makanya ini kita kasih bocoran. Nikmat surga tertinggi itu bukan makanan-makanan yang nikmat, bukan minuman-minuman yang dari susu, madu, atau air-air yang tidak haus orang yang pertama kali, bukan
berhubungan suami istri dengan bidadari atau apa namanya seperti itu, enggak. Tapi di surga itu nikmat tertingginya dijelaskan di hadis di akhir ini, dijelaskan. Kula bacakan Arabnya gitu biar barokah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaib bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al jannata yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidakum fayaquluna alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar fayakshifu al hijaba fama uqtu syai'an ahabba ilaihi minan nazari ila rabbihim rawahu Muslim. Jadi hadis yang paling terakhir di kitab Riyadhus Shalihin itu hadis riwayat Muslim tentang nikmat tertinggi di surga. Nah, jenengan kalau tidak sampai hadis ini tidak sampaikan jenengan nanti di surga tetap tolak oleh Bapak Ibu. Oh, ya saya kurang. Oh, ini saya kurang, Bapak. Tenang, ini pasti ini. Itu sudah dijamin itu. Jadi ada nikmat tertinggi di surga. Dijelaskan hadis riwayat Syuhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, jangan bayangkan tidak apa-apa gitu. Kalau bayangkan Allah kan tidak boleh. Kalau bayangkan penduduk surga ya boleh lah. Masa tidak bayangkan penduduk surga tidak boleh. Apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Allah akan berfirman pada para penduduk surga itu, apakah kamu sekalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan? Maksudnya gini, seakan-akan ya bahasa Jawa itu, saya kurang gak nih swarga? Saya kurang gak nih swarga? Kata penduduk surga ya itu yang ditanyai mungkin orang-orang yang tidak punya ide ya. Apa mana harus enak kok? Kurang apa kan seperti. Soalnya surga ya itu kan ada 100 tingkatan Bapak Ibu di hadis riwayat Bukhari. Ada 100 tingkatan. Di tingkatan yang paling bawah itu, yang paling gak enak lah ya, surga yang paling elek. Itu luasnya itu seluas langit dan bumi. Kali 10 Bapak Ibu. Jenengan nanti pencolotan ngalor ngidul denek ujungnya itu. Jadi seluas langit dan bumi kali 10 itu surga paling jelek itu. Paling bawah itu surga. Dan jenengan di surga yang paling biasa itu, paling tidak enak itu jenengan bayangkan makanan apapun, minum apapun pun langsung ada. Bahkan jenengan yang seneng nandur-nandur itu, jenengan ya bisa di surga itu ada orang nandur-nandur itu ya, tetap ya gitu. Baru delek ya langsung tukul. Jadi ya tidak lama prosesnya. Jadi seperti itu. Pokoknya seneng tok lah di surga itu, seneng tok. Jadi tidak ada penghuni surga iri dengan penghuni surga lain, ya tidak ada. Tapi lama-lama ya nyari ide juga. Oh ya sing iso enek-enek liyane masa surga ini gur ngene tok, pasti ada yang lebih luas lagi. Lah ini yang tertinggi ini nikmatnya adalah kata Allah, ada pengen tambah lagi enggak? Kata Allah seperti itu. Kemudian penduduk surga mengatakan seperti ini, bukankah telah engkau putihkan wajah kami? Ya Allah, wajah kami ini kan sudah sangat-sangat indah bersinar. Di surga yang paling bawah pun itu ya seperti itu keadaannya Bapak Ibu. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan dari api neraka? Kan kami sudah masuk surga ya Allah, sudah diselamatkan dari neraka, terus minta apa lagi gitu loh. Mereka itu ya bingung juga. Allah tanya, gak kurang kan? Ya kurang apa? Wes melebus warga enak tok, masuk cek kurang. Ternyata kemudian dijelaskan dalam hadis riwayat itu, kemudian Allah membuka hijab, membuka tirainya, dan tidak ada suatu karunia yang lebih mereka sukai daripada melihat Tuhan mereka. Jadi nikmat tertinggi di surga yang disepakati oleh seluruh ulama, dan itu adanya di surga Firdaus, surga level 100. Itu surganya para nabi dan rasul dan orang-orang yang benar-benar niatnya itu nyari Allah, bukan nyari surga. Itu adalah melihat Allah. Melihat Allah. Nah, melihat Allah itu seperti apa? Ya, tidak tahu, saya juga belum ke sana kan gitu. Jadi bocorannya seperti itulah. Intinya kalau di surga itu jenengan suatu saat kalau bosan, jenengan minta itu nikmat memandang wajah Allah, itu nikmat tertinggi. Dalam hadis riwayat Bukhari, insya Allah itu kalau agak hafal karena memang dulu waktu kuliah kalau hafalkan, senang sekali di hadis itu. Ada salah satu hadis riwayat Bukhari,
Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar. Fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini saya tidak tahu di hadis riwayat di Riyadhus Shalihin ada apa enggak ya. Jelas itu hadis riwayat Bukhari itu. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kelak kalian semua para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi akan melihat Tuhan kalian itu dengan sangat jelas. Ayanan kama tarawna hadzal qamar. Saking jelasnya itu seperti melihat bulan. La tadhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan. Tidak berdesak-desakan itu maksudnya gini, jenengan kan sak lapangan ya. Kalau melihat bulan kan semua orang bisa melihat toh. Jadi tidak terhalang toh. Nah, nanti kita melihat Allah itu seperti itu. Perumpamaannya seperti, tapi bukan berarti Allah seperti bulan loh ya. Ya tidak bisa dibayangkan kalau sekarang kita masih hidup. Kalau sudah nanti di alam sana ya nanti akan oh ngeten loh. Oh jenengan ini ngeten ya Allah. Kayak gitu kan bisa melihatnya nanti. Fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Rasulullah SAW berpesan, kalau kalian ingin mendapatkan nikmat memandang wajah Allah, jangan sampai putus sholat subuh jamaah dan sholat asar jamaah. Sholat qabla tulu'i syamsi, sholat yang sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sholat yang sebelum matahari tenggelam. Apa itu? Sholat yang sebelum matahari terbit berarti kan subuh. Dan sholat yang sebelum matahari tenggelam berarti apa? Asar. Ya sholat subuh dan sholat asar itu jangan sampai pedot. Kalau yang perempuan mungkin di rumah insya Allah tidak apa-apa nih. Tapi kalau yang laki-laki ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada sebagian mengatakan yang memper fardu untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak sholat jamaah di masjid, tidak pernah. Jadi tidak pernah tidak sholat jamaah itu Rasulullah tidak pernah. Jadi seperti itu. Makanya itu juga sesuai dengan hadis riwayat Bukhari tadi tentang memandang wajah Allah. Tadi itu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al-jannata yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidakum fayaquluna alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar fayakshifu al-hijaba fama ukhtu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim rawahu Muslim. Jadi hadis yang paling terakhir di kitab Riyadhus Shalihin itu hadis riwayat Muslim tentang nikmat tertinggi di surga. Nah, jenengan kalau tidak sampai hadis ini tidak sampaikan jenengan nanti di surga tetap tolak oleh Bapak Ibu. Oh, ya sing kurang. Oh, ini sing kurang bae. Tenang, ini pasti ini. Itu sudah dijamin itu. Jadi ada nikmat tertinggi di surga. Dijelaskan hadis riwayat Syuhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, jangan bayangkan tidak apa-apa gitu. Kalau bayangkan Allah kan tidak boleh. Kalau bayangkan penduduk surga ya boleh lah. Masa tidak bayangkan penduduk surga tidak boleh. Apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Allah akan berfirman pada para penduduk surga itu, apakah kamu sekalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan? Maksudnya gini, seakan-akan ya bahasa Jawa itu saya kurang gak ning swarga, saya kurang gak ning swarga. Kata penduduk surga ya itu yang ditanyai mungkin orang-orang yang tidak punya ide ya, apa mana harus enak kok, kurang apa kan seperti. Soalnya surga ya itu kan ada 100 tingkatan Bapak Ibu di hadis riwayat Bukhari. Ada 100 tingkatan. Di tingkatan yang paling bawah itu, yang paling gak enak lah ya, surga yang paling elek, itu luasnya itu seluas langit dan bumi kali 10 Bapak Ibu. Jenengan nanti pencolotan ngalor ngidul denek ujungnya itu. Jadi seluas langit dan bumi kali 10 itu surga paling jelek itu. Paling bawah itu surga. Dan jenengan di surga yang paling biasa itu, paling gak enak itu jenengan bayangkan makanan apapun, minum apapun pun langsung ada. Bahkan jenengan yang seneng nandur-nandur itu, jenengan ya bisa di surga itu ada orang nandur-nandur itu ya, terutama ya gitu. Baru gelek ya langsung tukul. Jadi ya tidak lama prosesnya. Jadi seperti itu. Pokoknya seneng tok lah di surga itu, seneng tok. Jadi tidak ada penghuni surga iri dengan penghuni surga lain, ya tidak ada.
Tapi lama-lama ya nyari ide juga. Oh ya sing iso enek-enek liyane masa surga ini gur ngene tok. Pasti ada yang lebih luas lagi. Lah ini yang tertinggi ini nikmatnya adalah kata Allah ada pengen tambah lagi enggak? Kata Allah seperti itu. Kemudian penduduk surga mengatakan seperti ini. Bukankah telah engkau putihkan wajah kami? Ya Allah, wajah kami ini kan sudah sangat-sangat indah bersinar. Di surga yang paling bawah pun itu ya seperti itu keadaannya Bapak Ibu. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan dari api neraka? Kan kami sudah masuk surga ya Allah, sudah diselamatkan dari neraka. Terus minta apa lagi gitu loh. Mereka itu ya bingung juga. Allah tanya, gak kurang kan? Ya kurang apa? Wes mlebu swarga enak tok masuk sik kurang. Ternyata kemudian dijelaskan dalam hadis riwayat itu, kemudian Allah membuka hijab, membuka tirainya, dan tidak ada suatu karunia yang lebih mereka sukai daripada melihat Tuhan mereka. Jadi nikmat tertinggi di surga yang disepakati oleh seluruh ulama, dan itu adanya di surga Firdaus, surga level 100. Itu surganya para nabi dan rasul dan orang-orang yang benar-benar niatnya itu nyari Allah, bukan nyari surga. Itu adalah melihat Allah. Melihat Allah. Nah, melihat Allah itu seperti apa? Ya, tidak tahu, saya juga belum ke sana kan gitu. Jadi bocorannya seperti itulah. Intinya kalau di surga itu jenengan suatu saat kalau bosan, jenengan minta itu nikmat memandang wajah Allah, itu nikmat tertinggi. Dalam hadis riwayat Bukhari, insya Allah itu kalau agak hafal karena memang dulu waktu kuliah kalau hafalkan, senang soalnya di hadis itu. Ada salah satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini saya tidak tahu di hadis riwayat di Riyadhus Shalihin ada apa enggak ya. Jelas itu hadis riwayat Bukhari itu. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kelak kalian semua, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi, akan melihat Tuhan kalian itu dengan sangat jelas. Ayanan kama tarawna hadzal qamar. Saking jelasnya itu seperti melihat bulan. La tadhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan. Tidak berdesak-desakan itu maksudnya gini, jenengan kan sak lapangan ya. Kalau melihat bulan kan semua orang bisa melihat toh. Jadi tidak terhalang toh. Nah, nanti kita melihat Allah itu seperti itu. Perumpamaannya seperti, tapi bukan berarti Allah seperti bulan loh gitu. Ya tidak bisa dibayangkan kalau sekarang kita masih hidup. Kalau sudah nanti di alam sana ya nanti akan oh ngeten toh. Oh jenengan ini ngeten ya Allah. Kayak gitu kan bisa melihatnya nanti. Fa in istata'tum alla tughlabu ala sholatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Rasulullah SAW berpesan, kalau kalian ingin mendapatkan nikmat memandang wajah Allah, jangan sampai putus sholat subuh jamaah dan sholat asar jamaah. Sholat qabla tulu'i syamsi, sholat yang sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sholat yang sebelum matahari tenggelam. Apa itu? Sholat yang sebelum matahari terbit berarti kan subuh. Dan sholat yang sebelum matahari tenggelam berarti apa? Asar. Ya sholat subuh dan sholat asar itu jangan sampai pedot. Kalau yang perempuan mungkin di rumah insya Allah tidak apa-apa nih. Tapi kalau yang laki-laki ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada sebagian mengatakan yang memper fardu untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat jamaah di masjid, tidak pernah. Jadi tidak pernah sholat jamaah itu Rasulullah tidak pernah. Jadi seperti itu. Makanya itu juga sesuai dengan hadis riwayat Bukhari tadi tentang memandang wajah Allah. Tadi itu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di situ dijelaskan Allah berfirman, Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, di surat Al-Kahfi itu dijelaskan, jadi kan kalau tidak percaya dibuka mawon. Jangan percaya. Kalau di Muhammadiyah kan nggak boleh percaya kiai ini, percaya ustadz nggak boleh. Harus tahu betul itu memang ada hadisnya apa enggak, emang ada
ayatnya apa enggak. Jadi tidak boleh jari ustaz, jari kiai gak Muhammadiyah belas model-model mungkin. Jadi harus dipastikan betul ada ayatnya apa enggak, ada hadisnya apa enggak, sahih apa enggak, kan seperti itu. Di surat Al-Kahfi terakhir tadi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan solihah, hendaklah dia memperbanyak amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya tauhid. Makanya ada dua syarat kalau kata kiai kami, Kiai Idris itu kiainya Muhammadiyah di Sidoarjo, Kiai Idris, Dr. Idris, dosen UNESA itu, salah satu guru kami di Sidoarjo itu, salah satu kiai di Muhammadiyah di Sidoarjo, sampai hari ini aktif nulis di grup WhatsApp apa namanya, artikel-artikel tentang kajian Islam. Itu beliau menjelaskan ada dua syarat kalau ingin bertemu dengan Allah. Kalau jalurnya apa namanya, surat Al-Kahfi tadi, yang pertama amal soleh, yang kedua apa Bapak Ibu, tauhid. Jadi tidak menyebutkan Allah dengan apapun. Nek sik seneng neng dukun, nek sik seneng ngingu jimat, ya Tuhan ya jimat itu, ya tidak bisa ketemu Allah. Dia masih mengagungkan sesuatu selain Allah, ya tidak bisa. Jadi harus benar-benar Allah satu-satunya di hatinya yang dia cintai melebihi dunia dan akhirat. Yang kedua ya amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh ya amal yang diterima. Nah, apa amal yang diterima? Ya kembali ke niat tadi, amal yang karena Allah. Nek karena selain Allah ya pripun ya tidak bisa. Ya harus karena Allah. Kalau jenengan niatnya itu benar-benar untuk Allah, akan ketemu Allah nanti di surga. Jadi di surat Al-Kahfi ayat terakhir itu dijelaskan seperti itu. Di surat apa, di hadis riwayat Bukhari seperti tadi. Kalau di riwayat Bukhari syaratnya sholat subuh dan sholat asar. Terus kemudian kalau Riyadhus Shalihin bisa jenengan baca sendiri gitu Bapak Ibu. Tapi yang jelas jenengan kalau mau lebih berkah Bapak Ibu baca Riyadhus Shalihin itu, jenengan mohon maaf ini saran saya, jenengan niatkan ketika baca itu seakan-akan Rasulullah itu ngandani jenengan langsung Bapak Ibu. Itu akan lebih pripun ya, lebih enak rasanya, maksudnya lebih seakan-akan Rasulullah itu ngandani langsung gitu loh. Seakan-akan ini surat cinta dari Rasulullah untuk kita. Jadi bukan sekedar oh kan diketik deh bener gitu, soalnya salah ketik kayak kalau pikirannya rotok nggak enak gitu ya nggak bisa. Jadi hati kita itu tetap sambung, meskipun Rasulullah itu ada di alam barzah, tapi ngobrolnya dengan kita ya lewat Riyadhus Shalihin ini, kan seperti itu. Makanya orang kalau membaca kitab Riyadhus Shalihin seakan-akan Rasulullah yang ngirim pesan ini ke kita langsung, maka kita seakan-akan Rasulullah itu masih hidup, seakan-akan masih hidup. Nah, kalau kita bisa merasakan seakan-akan Rasulullah itu hidup, kita tuh bisa hidup seakan-akan selalu ditemani Rasulullah dengan ajaran-ajaran beliau. Misalnya ate mangan, mau makan misalkan, kok kasar untuk mangan. Misalkan mau akan makan nih, mau makan kan kita kan kalau ingat hadis kan, oh tangan kanan dulu. Nah, itu kan seakan-akan hidup dengan Rasulullah, hidup dengan bimbingannya Rasulullah, hidup dengan ajarannya Rasulullah. Maka meskipun Rasulullah SAW itu sudah wafat, tapi nilai-nilai ajarannya itu masih hidup sampai hari ini. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ya pewaris Nabi betul Bapak Ibu, pewaris Nabi betul. Makanya kita tidak usah ragu di Muhammadiyah ini berpegang pada Al-Quran dan hadis, itu insya Allah bisa ketemu Allah nanti di surga. Saya yakin meskipun ya belum ke sana, tapi ya yakin betul. Masa Allah bohong kan tidak mungkin, Rasulullah masa ya bohong kan tidak mungkin. Jadi seperti itu. Dan melihat Allah itu juga apa namanya dijelaskan di kitab namanya kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in, kitab I'anatul Thalibin, mohon maaf, kitab I'anatul Thalibin itu dijelaskan ada 3 tingkatan. Ada yang melihat Allah itu setiap hari Jumat di surga itu, katanya seperti itu. Ini juga saya tidak tahu ya karena belum ke sana, tapi di kitab itu dijelaskan seperti itu. Ada yang setiap Jumat melihat Allah, jadi seminggu sekali melihat Allahnya ada. Ada yang melihat Allah itu sehari 2 kali, ya pagi dan petang itu di surga itu seperti itu. Itu tingkatan kedua. Tingkatan tertingginya itu tidak pernah pedot melihat Allah terus di surga itu.
Bahkan kalau dia itu kemudian lali Allah karena teralihkan, tersibukkan dengan kenikmatan surga, itu dia benar-benar mohon, oh ya Allah saya ingin melihat jenengan. Saking apa namanya? Saking tidak ingin putusnya melihat Allah itu, kalau dia lupa melihat Allah atau ketutup untuk melihat Allah karena terhalang kenikmatan surga tadi itu dia memohon agar ya Allah saya memohon perlindungan pada engkau dari nikmat surga agar tetap melihat engkau, nggak tolak-tolak ke nikmat surga gitu loh. Seperti orang yang memohon perlindungan dari panasnya api neraka. Jadi orang yang cinta ke Allah itu terganggu malah kadang-kadang dengan kenikmatan surga itu. Kalau kadang-kadang kenikmatan surga itu iso nggak rela nih Gusti Allah, kadang-kadang seperti itu. Seperti orang di neraka yang merasa tersiksa oleh panasnya api neraka, ya unik sebenarnya ini. Makanya kan ya memang dinalar ya tidak masuk akal juga kadang-kadang. Tapi kalau kita angan-angan ya bisa jadi ya, karena kita kan sama-sama tidak pernah ke sana kan seperti itu. Nah jadi memang apa namanya melihat Allah ini apa namanya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena Allah pun itu juga tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Dan apa namanya kenikmatan memandang Allah itu ya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata kan seperti itu. Gambarannya ini Bapak Ibu mohon maaf, gambarannya ini perumpamaannya. Jenengan ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan saking gantengnya ya Bapak Ibu. Kene kula kan boten ya. Nabi Yusuf itu saking gantengnya. Penduduk Mesir itu kalau melihat Nabi Yusuf itu kan saking gantengnya tidak sadar sampai tangannya drijine keiris. Itu melihat makhluk loh padahal. Melihat makhluknya Allah sampai kayak gitu. Lah kalau melihat penciptanya ya apa gak gimana kan ya bisa apa namanya. Makanya ada di salah satu ayat dalam Al-Qur'an, kula lupa jangan cari sendiri gini. Nabi Musa itu pernah meminta, ya Allah saya ingin lihat jenengan di dunia Nabi. Di dunia minta dilihat, ya Allah saya ingin melihat jenengan ya Allah di dunia. Kata Nabi Musa, kata Allah, kamu tidak akan bisa melihatku, kata Allah. Kata Nabi Musa, enggak ya Allah saya ingin lihat jenengan. Lihat langsung dengan mata kepala saya. Kata Allah, ya wes nek sampean kalau saya bahasakan dengan bahasa kita ya, itu ada ayatnya itu insyaallah. Nanti kalau di kesempatan lain kita bisa buka gitu. Tapi saya lupa ayatnya ada itu insyaallah. Kata Allah, kalau kamu memang ingin melihatku, kata Allah, coba lihat ke gunung itu. Kalau sampean bisa melihat gunung itu dan tetap aman-aman saja, ya kamu akan melihatku, kata Allah. Akhirnya Allah menampakkan cahayanya, bukan dirinya, menampakkan cahayanya saksret mawon ke gunung. Gunungnya pecah Bapak Ibu. Gunungnya pecah, Nabi Musa semaput. Kemudian ketika diriwayatkan ada mengatakan 40 hari itu pingsannya. 40 hari. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun, ya Allah aku bertobat, aku memohon ampun pada Engkau, tidak minta seperti itu lagi ya, karena belum Allah izinkan. Nah, tapi kalau kita insya Allah kalau di surga nanti karena sudah dikasih ya mungkin kekuatan juga untuk bisa memandang wajahnya Allah, ya bisa juga memandang. Jadi seperti itu. Makanya ada yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan pemimpinnya para nabi Bapak Ibu. Itu sebenarnya cahayanya itu sudah Allah tutup. Seandainya cahaya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar dibuka asli, itu ya ngalang-ngalain Nabi Yusuf sebenarnya. Makanya kan Nabi Yusuf itu sampai penduduk-penduduk sana itu mengiris jari-jarinya karena ya saking dahsyatnya. Nah, seandainya Rasulullah itu tidak Allah tutupi cahayanya, itu sebenarnya ya seperti itu, bahkan lebih dahsyat. Tapi karena Allah tutupi, ya makanya ya enek wong sing lama-lama ya kayak orang-orang kafir Quraisy ya sih, ada Arab Badui yang jabat serbannya sampai lehernya beliau terluka, ada yang sampai melempar batu ya karena Allah tutupi. Seandainya Allah bukakan cahayanya seperti Nabi Yusuf seperti itu ya orang semua masuk Islam semua Bapak Ibu. Ya tidak seru. Makanya kan hikmahnya kenapa Allah itu tidak menampakkan diri di dunia, ya alhamdulillahnya
kita ya diuji. Makanya kan di Al-Quran dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat awal-awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang dikatakan beriman itu beriman dalam keadaan tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tidak melihat malaikat, tidak melihat setan, tapi percaya. Itu malah dipuji dengan Allah. Tapi kalau kemudian malaikat wis ketok, neraka ketok, surga ketok, setan juga kelihatan, Allah melihatkan, ya jenengan ya mesti sungkan dong di dalam Gusti Allah. Karena gak sholat kan, seandainya Allah itu terlihat, ya untungnya Allah itu tidak terlihat. Jadi ya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi hikmahnya itu tidak kelihatan ya. Alhamdulillah kita jadi diuji mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak beriman. Makanya setelah dari pulang pengajian ini, jenengan bolehlah minta surga Firdaus untuk melihat wajah Allah, tapi nanti di surga. Jangan minta sekarang. Nanti jenengan dituruti kayak Nabi Musa, jenengan geblak malah dari gaya kan nantinya. Istilahnya seandainya jenengan jadi pedagang ya nanti pelanggan-pelanggan jenengan kan boleh ya. Di sing biasanya dodolan kok. Gak mau mari delok Gusti Allah nanti geblak kan repot kan kalau jawabannya itu malah bingung kabeh. Jadi seperti itu. Kalau yang pekerjaannya di kantor misalkan terus nanti dicari sama bosnya kan ya bingung juga. Kalau dia bos ya digoleki pegawainya. Kalau misalkan dia guru ya kok murid-muridnya ya bingung. Misalkan saya ini wajib kok gak teko. Wah, geblak. Kan aneh kan. Jadi makanya sudahlah yang ditakdirkan pada kita ini alhamdulillah malaikat tidak kelihatan. Seandainya malaikat itu kelihatan, jenengan lewat ke kuburan ada malaikat mungkar nakir nekoni wong sing kuburan jenengan kan ya ndak kolu mangan tuh akhirnya. Duh gini gelisah kan. Makanya ya untungnya malaikat itu tidak kelihatan. Setan itu ya sing rupane aneh-aneh ya udah kelihatan, sing katanya bertanduk katanya loh saya juga katanya bertanduk yang wajahnya jelek-jelek alhamdulillah kok ya udah kelihatan. Surga neraka itu untungnya ya udah kelihatan, karena kalau kelihatan ya mungkin kita hidup ini tidak bisa guyang-guyu menikmati, mungkin tidak bisa. Maka dari itu intinya adalah di kitab Riyadhus Shalihin ini diawali dengan niat, diakhiri dengan tujuan yang mulia. Mari kita niatkan ibadah kita ini benar-benar karena Allah, bukan nyari surga, bukan karena takut neraka. Karena kalau sudah Allah itu berkehendak, kun fayakun, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api itu bisa dingin Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ya toh, ada itu di dunia seperti apalagi di akhirat ya gampang. Makanya ada yang meriwayatkan Rasulullah itu juga ke neraka juga nyari orang-orang yang masih dapat iman sebiji sawi itu juga ada riwayat. Makanya Rasulullah meskipun di neraka ya dingin, wong memang Rasulullah memang ya kan lain memang kan. Kalau kita omni surga ya kadang ya saya kurang puas kok ate neneng neraka ya tambah ndak enak kabeh. Jadi seperti itu. Maka semoga Allah menjadikan kita penghuni-penghuni surga yang terbaik ya. As-sabiqunal awwalun, bukan golongan kanan, bukan golongan kiri, golongan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya motonya di Muhammadiyah fastabiqul khairat. Jadi gak boleh swarga, tapi boleh ridhonya Allah. Kalau Allah ridho ditaruh di neraka dingin Bapak Ibu. Kalau Allah tidak ridho masih ning swarga ya tetap tidak akan enak. Karena yang penting itu ridhonya Allah. Kalau kita niatnya hanya surga, berarti kan nyenengno kita sendiri toh. Nah itu lain, berarti kan memuaskan diri kita sendiri. Berarti kita nyari ridhonya kita, bukan ridhonya Allah. Nah seperti itu. Maka semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nah setelah ini kita baca di rumah masing-masing, kita praktekkan. Yang jarang dipraktekkan itu pesan dari almarhum Mbah Yai Tolha. Itu qobliyah ba'diyah. Itu orang-orang Muhammadiyah ini jarang sing. Ya kebanyakan sudah ngamalnya semua, tapi jarang yang istiqomah. Paling istiqomahnya nek pas ning masjid, nek pas ning omah paling gane wong karo ya paling lali. Terutama qobliyah asar itu 4 rakaat supaya wangel itu. Aku kan lakoni kadang. Qobliyah asar 4 rakaat itu juga yang perlu kita jaga sebenarnya, tapi ya memang angel. Makanya ayo kita perbaiki yang kurang-kurang. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ibadahnya lebih baik dari hari ke hari, bukan lebih baik dari orang lain. Nanti sombong, lebih baik dari kita yang kemarin. Jadi nanti kita kembali pada Allah dalam keadaan terbaik dan kita pede lah kalau menghadap Allah. Jadi tidak minder. Kalau kakek dosa kan minder seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.